Sambar berharap kalian dalam keadaan yang senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa gembira. Bertemu dengan Sambar hari ini di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang ketiga. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anakku? Nah, sesuai dengan subtemanya adalah gemar menggambar. Maka yang akan kita pelajari adalah posisi-posisi duduk yang benar saat menulis. Nah, kenapa menulis? Karena kalau kita menulis, saat menulis itu akan sama dengan posisi saat kita menggambar. Maka di pembelajaran, di tujuan pembelajaran ini, yang nomor 1 apa? Yaitu anak-anak dapat mengetahui cara duduk yang benar saat menulis ataupun saat menggambar, ya. Kemudian menunjukkan cara memegang pensil yang benar saat menggambar ataupun saat menulis. Kemudian mengetahui jarak antara mata dan buku saat menggambar ataupun saat menulis. Selanjutnya adalah posisi cahaya. Nah, ini penting sekali. Mengapa cahaya itu harus ada saat kita menulis, membaca atau menggambar? Karena kalau tidak ada cahaya, apa yang rusak? Yang terjadi apa akibatnya? Mata akan menjadi rusak. Maka cahaya harus diarahkan pada buku, ya, pada buku yang kita tulis atau pada buku gambar saat kita menggambar. Nah, kegiatannya itu mungkin pada saat malam hari, ya, kebetulan malam hari mau menulis, maka harus ada cahaya yang terang. Kalau misalnya siang hari ada sinar matahari, kemudian kalian menggambar atau menulis di pinggir jendela, tidak perlu menggunakan bantuan dari sinar lampu. Dan yang terakhir nanti, anak-anak akan belajar membuat garis tegak, garis lurus, kemudian garis zigzag, dan garis lengkung. Nah, hari ini itu adalah tujuan belajar yang akan kita pelajari hari ini. Sambar harapkan kalian bisa mengikuti dan menyimak dengan baik sehingga nanti bisa mengerjakan tugas di BBD dengan hasil yang baik. Nah, sekarang perhatikan materi yang akan Sambar sampaikan. Nah, perhatikan. Nanti di materi yang pertama, Sambar akan menayangkan contoh gambar yang menunjukkan posisi yang benar saat menulis. Ya, yang pertama adalah saat posisi duduk. Jadi, saat posisi duduk badan harus bagaimana? Kemudian pandangan harus bagaimana? Kemudian yang kedua, saat memegang pensil. Nah, ini terkadang anak-anak masih keliru saat memegang pensil yang benar. Ya, kemudian yang tiga, jarak antara mata dan buku. Tidak boleh terlalu jauh, juga tidak boleh terlalu dekat. Jadi ada jaraknya. Kemarin yang sudah kita pelajari, berapa jaraknya, Dek? 30 cm antara mata dan buku. Kemudian yang keempat, saat menulis ataupun saat menggambar. Jadi nanti Sambar akan menunjukkan gambar saat anak menulis atau menggambar. Yang dimulai mungkin menulis di udara, menulis di punggungnya teman, menulis di tanah, kemudian baru nanti bisa menulis di buku yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Anak-anak akan melihat gambar posisi duduk yang benar saat menulis. Coba. Nah, kalian perhatikan. Berikut gambar yang menunjukkan posisi saat menulis yang benar dan bagaimana cara memegang pensil yang benar. Ini harus benar-benar kalian cermati. Mengapa anak-anak harus tegak saat menulis? Ya, karena di dalam atau di punggung kita, kalau kita itu nanti membungkuk, kemudian menulis membungkuk lagi, nanti lama-lama akan ada punggung kita tidak bisa atau akan menjadi bengkok. Nah, banyak sekali kasus atau kejadian yang anak-anak kalau duduknya kadang miring, kadang menulis sambil tiduran. Nah, itu membuat tubuh kita juga menjadi tidak sehat.
maka posisi menulis yang benar adalah duduk dengan tegak, ya, supaya punggung kita terjaga. Kemudian perhatikan cara memegang pensil. Nah, ini penting sekali. Kadang Us Ambar melihat anak-anak belum pas cara memegang pensilnya. Kalau kita memegang pensilnya sudah benar, maka tulisan kita pun akan menjadi bagus, akan menjadi baik. Nah, perhatikan cara memegang pensil yang benar. Perhatikan posisi jempol atau jari jempol, ya. Kemudian posisi ujung jari. Misalkan ini Us Ambar, pointer ini Us Ambar anggap sebagai pensil, maka kalian perhatikan cara menulis yang benar, ya. Pensil antara ibu jari jempol dan jari telunjuk, seperti itu, ya. Kalian harus perhatikan. Kemudian yang kedua, nah, posisi saat menulis yang benar yaitu jarak antara mata dan buku, itu juga harus penting. Supaya mata kita sehat, maka jaraknya juga harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Berapa kemarin jaraknya? Iya, betul, 30 cm. Kemudian gambar selanjutnya, bagaimana cahaya lampu. Cahaya lampu dibutuhkan manakala kita melakukan kegiatannya itu mungkin di malam hari, ya, mungkin di malam hari. Kalau mungkin kita di siang hari, kita berada di dekat jendela, mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuan lampu. Tetapi kalau malam hari sudah pasti kita membutuhkan bantuan lampu. Yang lampu itu diarahkan pada buku kita, tidak diarahkan pada mata ataupun pada meja, tetapi pas di buku kita, sehingga akan tampak terang, sehingga mata kita akan terjaga. Itu ya. Kemudian, nah, kalian tadi sudah mengetahui posisi-posisi yang benar saat menulis ataupun menggambar. Nah, Us Ambar berharap kalau anak-anak sudah mengetahui tadi, Us Ambar harapkan semuanya harus dipraktekkan dengan benar. Karena itu adalah salah satu menjaga kesehatan tubuh kita saat kita melakukan aktivitas baik itu menulis, menggambar, ataupun membaca. Nah, sekarang mari kita mulai berlatih menggambar. Kalian perhatikan dulu. Awali dengan kegiatan mencoret di udara. Nah, dengan menggunakan jari telunjuk. Misalnya, Us Ambar contohkan kita menulis huruf M. Nah, kita mulai. M, turun. Nah, seperti ini. Nah, kemudian huruf A. Nah, seperti itu. Huruf U. Nah, seperti itu. Coba nanti anak-anak praktekkan ya. Silahkan dari huruf vokal, huruf konsonan, kalian praktekkan, kalian rasakan saat menulis di udara. Selain di udara, anak-anak juga bisa menulis di punggung teman. Kalau mungkin nanti di rumah bisa di punggung kakak, mama, atau ayah, sambil bisa tebak-tebakan. Misalnya anak-anak menulis di punggung kakak. Coba kak, ayo tebak, adik nulis huruf apa? Nah, nanti anak-anak menulis misal huruf A. Kakak nanti akan menebak apa yang adik tulis di punggung kakak. Nah, bisa jadi permainan nanti, bisa jadi tebak-tebakan. Tidak hanya huruf, misalnya sudah bisa kata, misalnya adik nulis di punggung kakak bola. Nanti kakak akan menebak. Tuh bisa juga dipraktekkan. Selain di punggung, nah di rumah misalnya pada saat anak-anak bermain ke pantai, ya kan di situ ada pasir. Anak-anak bisa menulis di atas pasir, atau kalau di rumah mungkin di atas tanah, ya. Jadi tadi menulis di mana? Di udara, di punggung teman, atau di rumah oleh saudara, mama atau ayah. Kemudian bisa juga di tanah atau di pasir. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah menulis di udara,
kemudian di punggung saudara, di pasir atau di tanah. Sekarang kita coba perhatikan gambar itu. Di situ ada garis lurus, garis lengkung, dan garis zigzag. Coba anak-anak perhatikan perbedaan antara garis lurus, lengkung, dan zigzag. Ya, kalau lurus, lurus. Kalau lengkung, nah seperti gelombang. Kalau zigzag bagaimana Us Ambar? Zigzag, berzigzag. Coba kalian perhatikan. Nah, itu tadi yang Us Ambar sampaikan di pembelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar di pembelajaran 3 di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah anak-anak mengetahui posisi yang benar, duduk yang benar saat menggambar, membaca ataupun menulis. Berarti itu satu kesatuan. Kalaupun anak-anak menulis, membaca atau menggambar, posisi duduk harus tegak. Kemudian memegang pensil yang benar. Ini harus diperhatikan ya anak-anakku. Kalau kalian nanti salah sampai besar nanti pegang pensilnya salah. Maka mulai dari sekarang tolong diperhatikan cara memegang pensil yang benar, sehingga kalau kalian masih salah bisa dibenarkan dari sekarang. Kemudian anak-anak mengetahui posisi jarak antara mata dan buku. Berapa jaraknya? Ya betul, 30 cm. Selain itu, posisi cahaya juga mempengaruhi, ya. Tidak boleh membaca di tempat yang gelap, menggambar atau menulis di tempat yang gelap. Itu tidak merawat mata kita. Nah, tadi kemudian teknik menggambar ada 3 ya tadi. Menggambar di udara, menggambar di punggung teman, kemudian menggambar di pasir boleh atau di tanah. Kemudian anak-anak tadi mengetahui 3 jenis garis. Garis lurus, garis lengkung, dan garis zigzag. Nah, demikian pelajaran kita hari ini di muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Us Ambar berharap kalian betul-betul mencermati pelajaran hari ini, sehingga nanti ke depan anak-anak semakin sehat, semakin benar saat menulis, membaca, dan menggambar. Saat memegang pensil, kemudian jarak dan cahaya, anak-anak sudah bisa mempraktekkan. Kalau sudah, silahkan siapkan alat tulis kalian, buku BBD kalian. Kalian buka di pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang ketiga. Silahkan di situ ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan serta latihan-latihan soal yang juga akan kalian kerjakan. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi